Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwanisa Aulia dari kelas 1B dengan NIM 24031073, Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bamada Slawi. Di sini saya akan menampilkan video penyuluhan dengan pasien hipertensi. Sebelum saya menampilkan videonya, saya akan membacakan kasusnya. Nyonya Atun, 65 tahun, tidak teratur minum obat meski telah didiagnosis hipertensi lebih dari 3 tahun. Ia berhenti minum obat jika merasa sehat karena menganggap tubuhnya sudah pulih. Saat ditemui oleh mahasiswa keperawatan di Posbindu, tekanan darahnya tercatat tinggi, yaitu 170/90. Selamat menyaksikan. Dengan Ibu Atun ya? Iya, Mbak. Baik, kita mulai sekarang ya, Bu. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ibu. Perkenalkan, saya Halwanisa Aulia, mahasiswa keperawatan dari Universitas Bamada Slawi yang sedang praktik di Posbindu pada hari ini. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Di sini saya ingin sedikit berbincang dan berbagi informasi penting tentang kesehatan, khususnya mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, baik, sebelumnya saya ingin tanya kepada Ibu. Ibu tahu nggak apa itu hipertensi? Enggak. Kalau darah tinggi, Ibu tahu nggak? Itu tekanan darahnya naik, terus bikin kepala pusing. Terus biasanya kalau habis makan kambing. Ya, betul. Nah, Ibu punya riwayat hipertensi atau darah tinggi? Punya. Kalau boleh tahu, Ibu sudah mengalami hipertensi sudah berapa lama ya Ibu? 3 tahun, Mbak. Ibu terakhir cek tekanan darah berapa? Kapan ya Ibu? Kemarin, Mbak. Tekanan darahnya berapa Ibu kemarin? 170/90, Mbak, kalau nggak salah. Wah, itu tinggi ya Bu, 170/90 itu tinggi. Ibu tahu tidak jika tekanan darah tinggi itu seringkali tidak menunjukkan gejala meskipun kondisi tubuh kita kelihatannya baik-baik saja Ibu. Selain itu, hipertensi juga bisa diam-diam menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik Ibu. Oh gitu ya, Mbak. Menakutkan sekali ya, Mbak. Iya, makanya Ibu. Nah, sekarang kita mulai ya Ibu untuk pemaparan materinya. Iya, Mbak. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian hipertensi seperti yang Ibu sebutkan tadi, betul ya Bu. Tapi saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi di sini ya Bu. Nah, hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit yang terjadi akibat tidak normalnya saluran darah yang menyebabkan tekanan di dalam saluran darah meningkat melebihi tekanan darah normal, di mana tekanan darah normal itu tidak kurang dari 90/60 mmHg dan tidak lebih dari 120/80 mmHg ya Bu. Iya, Mbak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana hipertensi. Nah, tata laksana hipertensi itu adalah serangkaian tindakan medis atau non medis yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan tekanan darah tinggi ya Bu. Nah, tata laksana hipertensi itu ada dua. Yang pertama farmakologi dan yang kedua adalah non farmakologi. Di sini saya akan menjelaskan yang farmakologi dulu ya Bu. Nah, di sini ada beberapa obat anti hipertensi yang sering direkomendasikan, yaitu yang pertama CCB. Nah, obat golongan ini bekerja dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam otot polos pembuluh darah sehingga darah mengurangi tahanan perifer. Contoh obat dari golongan ini adalah amlodipin. Yang kedua adalah ARB. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat aldosteron sehingga tekanan darah tetap terkontrol dan menjaga aliran
hormon angiotensin 2 yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Contoh obat dari golongan ini adalah lisinopril. Dan yang terakhir ada diuretik tiazid. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan kembali natrium dan klorida di tubulus distal. Contoh obat dari golongan ini adalah hidroklorotiazid. Nah, selain itu kita juga harus konsultasi rutin dengan dokter untuk evaluasi tekanan darah dan dosis obat ya Bu. Saya ingin tanya, apakah Ibu obatnya diminum terus Bu? Enggak, kan saya itu nggak sehat. Loh, kenapa gitu Ibu? Ibu, seringkali kita berpikir kalau tubuh kita terasa baik berarti penyakitnya sudah tidak ada. Tapi hipertensi itu beda Ibu. Penyakit ini tidak menimbulkan gejala, tetapi diam-diam bisa merusak organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, dan otak. Karena itu, kita harus minum obat secara teratur meski merasa sehat. Obat bukan untuk menyembuhkan Bu, tapi untuk mengendalikan meski merasa sehat. Tekanan darah juga bisa tetap tinggi Bu, jadi minum obat tuh penting Ibu, tidak boleh tidak diminum. Ya Mbak, nanti saya minum lagi. Selanjutnya ada yang saya akan menjelaskan yang farmakologi ya Bu. Nah, di sini yang pertama ada perubahan pola makan. Nah, Ibu itu bagi penderita hipertensi disarankan untuk konsumsi diet seimbang yang mengandung sayuran, berbagai macam variasi kacang, buah segar, produk susu rendah lemak, gandum utuh, beras yang tidak disosok berlebihan, ikan laut, dan asam lemak terjenuh Ibu, misalnya kayak minyak zaitun dan minyak ikan, serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh ya Bu. Nah, selanjutnya ada penurunan berat badan ya Ibu. Kegemukan akan meningkatkan risiko hipertensi. Nah, Ibu juga bisa mulai dengan mengganti makanan tidak sehat dengan memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan. Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat yang lebih Bu. Selain penurunan tekanan darah, bisa juga menghindari diabetes dan dislipidemia. Itu diabetes dan dislipidemia apa Mbak? Nah, diabetes itu biasanya kita menyebutnya atau orang-orang tuh menyebutnya penyakit gula, dan dislipidemia itu kolesterol Ibu. Nah, kita lanjut ya Bu. Selanjutnya adalah mengurangi asupan garam. Ibu dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gram ya Ibu. Kalau bisa sih lebih baik tidak usah Bu, tidak usah makan makanan yang mengandung garam Bu. Selanjutnya ada olahraga ya Bu. Nah, Ibu bisa olahraga secara teratur 30 sampai 60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu. Olahraga ini bisa menolong penurunan tekanan darah Bu. Contohnya seperti berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau menaiki tangga ya Bu. Ibu bisa memulainya dengan yang paling gampang dulu deh Bu, kayak seperti berjalan kaki. Lalu selanjutnya ada mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok ya Bu. Ini hanya untuk pengetahuan Ibu. Nah, konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan demikian, membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol sangat membantu dalam penurunan tekanan darah Ibu. Selanjutnya ada berhenti merokok. Nah, merokok itu dapat merusak pembuluh darah dan memperburuk tekanan darah Ibu. Selain itu, merokok menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok saja Ibu. Nah, yang terakhir ada pengendalian tekanan darah ya Ibu. Menjaga tekanan darah dalam batas normal itu penting ya Bu. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa tekanan darah normal tidak boleh
Apakah ada yang mau Ibu tanyakan? Itu Mbak, kan saya kan berhenti minum obat ya Mbak. Nah terus misalkan saya mau minum obat lagi, itu saya perlu konsultasi dengan dokter apa lanjut ke obat yang kemarin-kemarin aja Mbak? Untuk minum obat lagi emang harus konsultasi dulu Bu ke dokter. Nah, kenapa sih harus konsultasi? Yang pertama itu untuk penyesuaian dosis. Yang kedua adalah untuk memantau efek samping dan respon obat Ibu. Yang ketiga ada mengevaluasi Ibu, yaitu apa sih yang dievaluasi? Yang dievaluasi itu penyebab berhentinya Ibu. Nah, yang terakhir untuk mencegah krisis hipertensi Ibu. Apakah Ibu sudah paham atau sudah jelas atau apa ada yang mau ditanyakan lagi? Nah Mbak, misalkan saya mau ke dokter, itu saya harus bawa apa saja ya Mbak? Nah, Ibu itu kalau mau ke dokter yang harus dilakukan yaitu satu, waktu terakhir minum obat Ibu. Nah, yang kedua adalah Ibu bisa menceritakan alasan kenapa sih Ibu berhenti minum obat. Yang ketiga, Ibu bisa bawa riwayat pengobatan saat konsultasi ke dokter ya Bu. Dan yang terakhir, Ibu jangan memulai sendiri tanpa arahan medis ya Bu. Oh baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Nah, tadi kan Ibu sudah tanya, sekarang gantian saya yang tanya ya Bu. Iya Mbak. Nah, dari pemaparan tadi, apa sih yang Ibu dapatkan mengenai pengertian hipertensi? Apa yang Ibu tahu setelah saya menjelaskan? Jadi ternyata untuk menurunkan tekanan darah tidak harus minum obat terus ya Mbak, bisa dengan cara diet seimbang tadi, kayak seperti mengurangi garam, terus bisa jalan-jalan, terus menaiki tangga, pokoknya olahraga yang seimbang lah Mbak. Ya betul. Nah, kalau pengertian hipertensi itu sendiri apa ya yang Ibu ketahui? Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Mbak, melebihi 120/80. Betul, bagus ya Ibu, berarti Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih ya Ibu sudah datang ke sini mendengarkan penyuluhan dari saya ya Bu. Saya sangat terima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktunya. Nah, di sini saya ada sedikit oleh-oleh nih buat Ibu. Ini nanti bisa Ibu baca ya di rumah. Kalau barangkali Ibu lupa dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya sudah menulisnya di sini ya Bu. Terima kasih ya Mbak.